Jika dia memilih orang lain, biarkan dia pergi. Saya tahu kalimat itu bisa menusuk hati Anda. Rasanya seperti penolakan, seperti Anda tidak cukup baik, seperti sesuatu yang Anda investasikan baru saja terlepas dari tangan Anda. Tapi berhenti di sini, karena hari ini saya ingin menunjukkan mengapa momen itu, dia memilih orang lain, bukanlah kerugian Anda. Itu sebenarnya terobosan Anda. Alam semesta menghilangkan apa yang tidak sepenuhnya selaras, memberi Anda ruang untuk kembali pada diri sendiri, pada standar Anda, pada kedamaian batin Anda. Dan jika Anda tetap teguh, jika Anda tidak membiarkan emosi Anda menarik Anda ke dalam keraguan diri atau keputusasaan, Anda akan mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Anda tidak ditinggalkan, Anda dialihkan. Tidak semua orang yang meninggalkan Anda layak dikejar, dan tidak setiap pintu yang tertutup adalah kerugian. Terkadang itu adalah pelepasan, dan jika Anda merangkul momen ini dengan kekuatan tenang seorang stoik, Anda akan menyadari mengapa Anda menang pada akhirnya. Mari kita bahas ini. Nomor 1, keputusan itu miliknya, tetapi kekuatannya ada pada Anda. Dia membuat pilihan, itu bagus. Anda tidak memohon, Anda tidak meyakinkan, Anda tidak bersaing. Anda mengamati, dan dengan demikian Anda mengambil kembali satu hal yang benar-benar milik Anda, kekuatan Anda untuk merespons. Seorang stoik tidak melawan arus, dia menanamkan kakinya dan membiarkan badai berlalu. Anda adalah ketenangan dalam badai itu. Seorang pria stoik memahami ini. Kita tidak mengontrol apa yang orang lain pilih, hanya bagaimana kita tampil ketika mereka melakukannya. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat nilai Anda, tetapi Anda bisa hidup sedemikian rupa sehingga meninggalkannya menjadi penyesalan diamnya. Pikirkan seperti ini, bayangkan berdiri di sebuah ruangan dengan seseorang yang menawarkan sesuatu yang solid, kesetiaan, kedalaman, kesabaran, dan mereka memunggungi Anda untuk sesuatu yang lebih keras, lebih mencolok, mungkin lebih mudah. Pada saat itu, Anda tidak mengamuk, Anda tidak berteriak, "Pilih aku." Anda mundur, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan mengharuskan Anda untuk menyusut. Inilah bagian yang tidak dia duga, bahwa keheningan Anda bukanlah kepahitan, itu adalah kejelasan. Bahwa jarak Anda bukanlah hukuman, itu adalah harga diri. Dan seiring waktu, sementara dia mungkin terpikat pada kegembiraan pilihan barunya, dia akan merasakan ketiadaan apa yang tak tergantikan, bukan karena Anda mencoba membuatnya merasakannya, tetapi karena Anda membiarkannya mengalami kontrasnya sendiri. Jadi ya, keputusan itu miliknya, tetapi hasilnya, itu milik Anda untuk dibentuk. Karena ketika Anda tidak mengejar, ketika Anda tidak hancur, ketika Anda berdiri tegak di hadapan penolakan, Anda menang. Anda tidak memenangkannya kembali, Anda memenangkan diri sendiri kembali. Itulah bagian yang kebanyakan pria abaikan. Kehilangan dia bukanlah kerugian, kehilangan diri sendiri mencoba mempertahankannya, disitulah pria benar-benar jatuh. Tapi bukan Anda belajar untuk melepaskan dengan anggun, dan dalam pelepasan itu, Anda mendapatkan kembali kedamaian Anda, kehadiran Anda, kekuatan Anda. Nomor 2, penolakan memurnikan bukan menghancurkan. Kebanyakan pria melihat penolakan sebagai jalan buntu, tetapi inilah kebenarannya, itu adalah pengalihan. Dia tidak menghancurkan Anda, dia membentuk Anda. Setiap tidak yang diberikan kehidupan kepada Anda, setiap pintu yang tertutup, memangkas apa yang tidak seharusnya ada. Seorang pria stoik tahu hidup tidak menghukum, itu mempersiapkan. Dan ketika seseorang memilih orang lain daripada Anda, itu bukan bukti ketidakcukupan Anda, itu adalah bukti bahwa jalan Anda dilindungi. Saya ingin Anda mendengar ini dengan jelas, jika dia memilih orang lain, biarkan dia. Anda tidak mengejar, Anda tidak memohon, Anda tidak mencoba mengalahkan pilihan yang sudah dia buat. Anda hanya mundur, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kejelasan. Karena pada saat itu, Anda telah diberi hadiah langka, kebenaran. Dia telah menunjukkan kepada Anda di mana hatinya, dan alih-alih melihat itu sebagai kerugian, lihatlah sebagai pembebasan. Pikirkan tentang itu,
Berapa banyak pria yang tetap terjebak berharap seorang wanita akan melihat nilai mereka, menunggu-nunggu remah-remah kasih sayang, terus-menerus mencoba membuktikan bahwa mereka lebih baik dari pria lain. Itu bukan kekuatan, itu adalah pengabaian diri. Seorang pria yang berlandaskan pada nilainya tidak menegosiasikannya, dia tidak tampil untuk cinta, dia hidup selaras dengannya. Para Stoik mengajarkan kita bahwa peristiwa eksternal seperti penolakan tidak baik atau buruk dengan sendirinya, interpretasi kitalah yang memberi mereka kekuatan. Epictetus mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Jadi jika Anda terluka, jangan biarkan luka itu menjadi kisah kekurangan, biarkan itu menjadi tempaan. Gunakan itu untuk memurnikan standar Anda, arah Anda, fokus Anda. Anda tidak kalah, Anda belajar. Anda mendapatkan kebenaran, dan sekarang Anda bisa berjalan maju dengan mata terbuka lebar. Dan inilah ironi yang tenang, sementara Anda terus maju, membangun kedamaian Anda, dia mungkin melihat ke belakang dan menyadari apa yang dia tinggalkan. Tapi saat itu, Anda akan jauh di depan, tidak hanya dalam jarak, tetapi dalam pertumbuhan. Anda tidak akan membutuhkan validasinya lagi, Anda sudah divalidasi oleh bagaimana Anda menangani apa yang kebanyakan pria hancur di bawahnya. Jadi lain kali Anda menghadapi momen itu, ketika dia memilih orang lain atau pergi, jangan bertanya, mengapa dia pergi. Tanyakan, apa yang ini coba ajarkan padaku? Karena penolakan, ketika diterima dengan kebijaksanaan, menjadi salah satu alat paling tajam dalam hidup untuk transformasi. Jika ini beresonansi dengan Anda, beritahu saya di komentar atau cukup ketik penolakan membangun saya, karena setiap kali Anda merespons dengan kekuatan alih-alih keputusasaan, dengan kejelasan alih-alih kekacauan, Anda menang. Dan itu adalah kemenangan yang tidak seorang pun bisa mengambil dari Anda. Nomor 3, dia melihat masa depan yang berbeda, bagus. Dia melihat sesuatu yang berbeda dengan orang lain, itu bukan kegagalan Anda, itu hanya kejelasannya. Dan alih-alih berpegang pada gambaran yang Anda miliki tentang kalian berdua, Anda menghormati jalannya, bahkan jika itu tidak termasuk Anda. Itu adalah kedewasaan, itu adalah kehadiran, itu adalah stoikisme dalam tindakan. Penerimaan tanpa kepahitan. Seorang pria stoik tidak memohon untuk menjadi bagian dari visi yang tidak termasuk dirinya, dia menghormatinya. Dan pergi dengan anggun, bukan kebencian. Anda harus memahami ini, orang tumbuh, orang berubah, dan terkadang perubahan itu berarti mereka tidak lagi melihat Anda dalam cerita mereka. Itu bukan serangan terhadap nilai Anda, itu hanya pergeseran keselarasan. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat masa depan dengan Anda jika hati mereka sudah di tempat lain, dan Anda tidak boleh mencoba. Mencoba meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal adalah cara tercepat untuk kehilangan diri sendiri. Seorang pria stoik tidak berpegang pada ilusi, dia melihat kenyataan apa adanya dan menggunakannya sebagai panduan, bukan luka. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang nyata. Seorang pria pernah merencanakan masa depan dengan wanita yang dicintainya, liburan, rumah, bahkan nama untuk anak-anak mereka. Tapi perlahan energinya bergeser, akhirnya dia mengatakan dia membutuhkan sesuatu yang lain, orang lain. Dia tidak meledak, dia tidak memohon, dia bernapas, berterima kasih atas kejujurannya, dan pergi, bukan karena harga diri, tetapi karena kedamaian. Itu menyakitkan, ya, tetapi rasa sakit itu tidak menghancurkannya, itu memurnikannya. 6 bulan kemudian dia masih menonton ceritanya, masih bertanya kepada teman-teman bersama tentang dia, tetapi dia tidak membutuhkan rasa ingin tahunya, dia sudah mendapatkan kembali arahnya. Anda lihat, ketika Anda melepaskannya tanpa drama, tanpa mencoba mengubah pikirannya, Anda melakukan sesuatu yang kuat. Anda melindungi martabat Anda. Kekuatan tenang itu langka, itulah yang memisahkan anak laki-laki yang mengejar validasi dari pria yang membangun nilai. Anda berhenti menjadi pilihan dan Anda mulai menjadi standar. Jadi ya, dia melihat masa depan yang berbeda, bagus. Itu adalah kebenarannya, biarkan dia mengejarnya.
Karena pria yang menerima kehilangan dengan kejelasan menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar, bukan hanya wanita lain, tetapi diri yang lebih kuat. Begitulah cara Anda menang pada akhirnya, bukan dengan mendapatkannya kembali, tetapi dengan menjadi seseorang yang tidak akan pernah lagi Anda kehilangan. Nomor 4, emosi bukanlah kelemahan, keterikatan adalah. Anda diizinkan untuk terluka, Anda diizinkan untuk merasakannya, tetapi jangan salah mengartikan rasa sakit itu dengan kelemahan. Stoikisme bukan tentang menekan hati Anda, itu tentang tidak menjadi budak olehnya. Luka akan berlalu, tetapi yang tersisa adalah kemampuan Anda untuk membawa diri Anda dengan martabat melalui semuanya, dan disitulah pergeseran terjadi. Jika dia memilih orang lain, rasa sakit yang Anda rasakan, itu nyata, tetapi itu bukan akhir. Itu adalah awal dari kekuatan Anda yang lebih dalam. Anda lihat, emosi itu manusiawi. Anda merindukannya, Anda mengingat masa-masa indah, dan mungkin itu bahkan menghantui Anda untuk sementara waktu. Itu tidak membuat Anda hancur. Yang membuat perbedaan adalah apa yang Anda lakukan dengan perasaan itu. Seorang stoik tidak mematikan dirinya sendiri, dia mengamati emosi, menerima kehadirannya, tetapi menolak untuk membiarkannya mendikte nilainya atau arahnya. Itulah keunggulan Anda, itulah kekuatan Anda. Mungkin dia pikir rumput di tempat lain lebih hijau, mungkin dia pikir dia membutuhkan sesuatu yang lebih menarik, dan mungkin dia bahkan mengharapkan Anda untuk memperjuangkannya, untuk memohon, untuk hancur. Tapi Anda tidak melakukannya, Anda tetap diam, Anda menghadapi rasa sakit seperti seorang pria yang tahu bahwa penyembuhan tidak ditemukan dalam mengejar, itu ditemukan dalam melepaskan. Seorang pria yang merasakan secara mendalam tetapi tidak hancur karenanya, pria itu meninggalkan kesan yang abadi. Mengapa? Karena dia tidak membiarkan keterikatan sementara membutakannya dari nilai abadinya. Anda tidak kehilangan apapun ketika seseorang pergi. Anda hanya belajar siapa yang tidak ditakdirkan untuk berjalan bersama Anda dalam jangka panjang. Jadi ya, rasakan bebannya, tetapi jangan membawanya selamanya. Biarkan emosi melewati Anda seperti badai melewati pegunungan, keras, liar, lalu hilang. Yang tersisa adalah ketenangan Anda, dan dalam ketenangan itu, Anda menyadari jika dia memilih orang lain, maka dia tidak dibangun untuk pria yang Anda menjadi. Anda menang ketika Anda berhenti membutuhkan apa yang pergi. Itu bukan kepahitan, itu kebebasan, itu stoikisme, dan begitulah Anda bangkit tanpa tergoyahkan. Jika ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diri Anda, itu bagus. Itu berarti Anda tidak lari dari kebenaran, Anda berdiri di dalamnya, dan disitulah pertumbuhan sejati dimulai. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak jika ini beresonansi. Tekan tombol suka itu untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Bagikan pemikiran Anda di komentar, bagian mana dari ini yang paling berbicara kepada Anda, atau cukup ketik saya bangkit tanpa kepahitan, karena itulah energi yang kita bawa maju sekarang. Mari kita lanjutkan, ada lagi yang perlu Anda dengar. Nomor 5, nilai yang dia abaikan, orang lain akan melihatnya. Tidak semua orang yang kehilangan Anda menyadari apa yang mereka hilangkan, tetapi itu bukan masalah Anda. Nilai Anda tidak dibuktikan oleh siapa yang tetap tinggal, itu terungkap oleh bagaimana Anda berdiri ketika mereka pergi. Anda tidak menjadi berharga ketika dia kembali, Anda sudah berharga ketika dia pergi dan Anda tidak mengejar. Jujur saja, terkadang itu menyakitkan, bukan? Anda muncul, Anda tetap konsisten, Anda memberinya sesuatu yang nyata, dan dia masih memilih orang lain. Pada saat itu, mudah untuk mempertanyakan diri sendiri, apakah saya tidak cukup baik, apakah saya melewatkan sesuatu. Tapi inilah yang kebanyakan pria lupakan, keputusannya tidak menentukan nilai Anda, itu mengungkapkan kapasitasnya untuk mengenalinya. Dan jika dia tidak bisa melihatnya, mungkin dia tidak ditakdirkan untuk membawanya. Pikirkan tentang itu, ada kekuatan tenang dalam melepaskan tanpa kepahitan, semacam martabat dalam tidak berjuang untuk membuktikan nilai Anda kepada seseorang yang sudah salah menilainya. Itulah yang diajarkan stoikisme kepada kita, bukan untuk menekan emosi kita,
tetapi untuk merespons dengan kejelasan alih-alih kekacauan. Anda tidak kehilangan dia kehilangan seorang pria yang tidak membutuhkan kebisingan untuk menjadi berharga, seorang pria yang tidak mengejar validasi tetapi memilih harga diri. Itu adalah jenis energi yang langka, dan cepat atau lambat seseorang dengan kedalaman sejati akan menyadarinya, bukan karena Anda mencoba untuk diperhatikan, tetapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya ke permukaan. Bayangkan ini, Anda tumbuh, menjadi lebih terpusat, lebih fokus, hidup dengan tujuan. Anda tidak melihat ke belakang, dan suatu hari seseorang masuk ke dalam hidup Anda, tidak bingung, tidak membandingkan, tetapi sangat siap. Dia tidak meminta Anda untuk menyusut, dia tidak mengabaikan kekuatan tenang Anda, dia menghargainya karena dia sudah selesai mengejar percikan tanpa substansi. Dan inilah kejutannya, dia melihat apa yang orang lain lewatkan sepenuhnya. Itulah kemenangan pada akhirnya, bukan bahwa dia kembali, tetapi bahwa Anda tidak pernah membutuhkannya sejak awal. Anda hanya perlu bertahan cukup lama agar mata yang tepat melihat apa yang mata yang salah buta. Jadi teruslah, bukan untuk balas dendam, bukan untuk kembali, tetapi karena nilai Anda tidak pernah hilang, itu hanya belum terlihat dengan benar. Nomor 6, ketidakhadirannya membersihkan ruang untuk pertumbuhan. Kekosongan yang dia tinggalkan, jangan terburu-buru mengisinya, gunakan itu. Biarkan itu menjadi ruang Anda untuk membangun kembali, masuk kembali, terhubung kembali dengan pria yang Anda sebelum Anda mencurahkan begitu banyak untuknya. Seneca mengatakannya dengan sangat baik, bukan hidup itu singkat, tetapi kita menyia-nyiakan banyak darinya. Jangan sia-siakan ini. Ketika dia pergi, terutama jika dia memilih orang lain, itu mungkin menghantam Anda seperti gelombang yang tidak Anda lihat datang. Satu saat Anda membangun masa depan bersama, saat berikutnya Anda berdiri dalam keheningan bertanya-tanya apa yang salah. Tapi jujur saja, apa yang pergi bersamanya bukanlah nilai Anda, apa yang pergi adalah ilusi yang mungkin Anda pegang terlalu lama. Dan sekarang ruang yang dulu dia tempati, keheningan yang mungkin Anda benci, itu sebenarnya adalah hadiah tersembunyi. Karena inilah kebenarannya, pertumbuhan tidak pernah terjadi ketika Anda terlalu banyak emosi. Anda tidak bisa naik level ketika Anda terus-menerus terlalu banyak berinvestasi pada seseorang yang tidak memilih Anda kembali. Ketidakhadirannya, sesakit apapun rasanya, adalah ruang yang diberikan kehidupan kepada Anda untuk menyelaraskan kembali, untuk menjadi jelas, untuk bertanya pada diri sendiri, siapa saya ketika saya tidak mencoba untuk menjadi cukup baik untuk orang lain? Apa yang perlu saya hentikan kompromi? Pria seperti apa yang saya menjadi? Seorang stoik tidak mengejar apa yang memilih untuk pergi, dia melepaskan, bukan karena dia tidak merasakan apa-apa, tetapi karena dia tahu kedamaiannya terlalu mahal untuk hilang dalam pengejaran emosional. Itu kekuatan, itu kehadiran, itu disiplin. Dan dalam ketenangan itu, dalam ruang kosong yang dia tinggalkan, sesuatu yang kuat terjadi. Anda ingat siapa Anda tanpa kebisingan. Mungkin sebelum dia Anda memiliki ambisi, hobi, prinsip. Anda mulai melunak hanya untuk menjaga semuanya tetap lancar. Sekarang saatnya Anda kembali kepada mereka. Mungkin Anda dulu berlatih setiap hari, sering membaca, menghabiskan waktu membangun visi Anda, lalu semuanya terhenti ketika Anda menjadikannya prioritas Anda. Itu berakhir di sini. Sekarang Anda menjadikan diri Anda prioritas, bukan dalam kepahitan, bukan dalam balas dendam, tetapi dalam kejelasan. Ini bukan tentang berpura-pura tidak sakit, tentu saja sakit. Anda peduli, tetapi jangan salah mengartikan rasa sakit dengan kelemahan. Rasakan sepenuhnya, tetapi jangan biarkan itu menjebak Anda. Jalan stoik bukan dingin, itu sadar. Ini tentang memilih untuk tumbuh alih-alih hancur, memilih disiplin daripada gangguan, memilih kedalaman daripada reaksi. Jadi biarkan dia pergi jika dia sudah pergi, biarkan dia memilih orang lain jika itu jalannya. Tapi Anda memilih Anda memilih untuk bangkit, untuk membangun, untuk mempertajam tujuan Anda. Karena inilah yang kebanyakan orang lewatkan, ini bukan tentang memenangkannya kembali, ini tentang tidak pernah membutuhkan dia.
Dia mungkin tidak pernah menyadari apa yang dia lepaskan, tetapi itu bukan tugas Anda. Tugas Anda adalah menjadi begitu berlandaskan, begitu damai dengan arah Anda sehingga bahkan jika dia melihat ke belakang, yang akan dia lihat hanyalah seorang pria yang tidak menghentikan evolusinya untuk siapapun. Ketidakhadirannya tidak mendefinisikan cerita Anda, itu membuka bab berikutnya, di mana Anda tidak lagi hidup untuk dipilih, tetapi untuk menjadi. Nomor 7, energi Anda pantas dihormati, bukan diulang. Anda tidak perlu terus muncul di tempat Anda tidak dipilih. Energi Anda adalah mata uang, gunakan dengan bijak. Ketika dia menunjukkan bahwa dia sudah selesai, hormati pilihannya. Itu bukan kelemahan, itu adalah pengekangan, dan itulah tanda seorang pria yang tidak memohon untuk apa yang sudah pergi. Sangat menggoda untuk memperjuangkan seseorang yang dulu penting, terutama ketika kenangan masih segar dan emosi Anda terjerat dalam apa yang dulu ada. Tetapi jika dia sudah melihat ke arah lain, jika dia telah memilih orang lain, Anda tidak lagi berada di bab yang sama. Dan semakin Anda mencoba untuk memasukkan diri Anda kembali ke dalam ceritanya, semakin Anda kehilangan kontak dengan cerita Anda sendiri. Itulah mengapa saya mengatakan jangan salah mengartikan ketekunan dengan kekuatan. Ada kekuatan tenang dalam mengetahui kapan harus berhenti mengetuk pintu yang sudah tertutup. Seneca pernah menulis, dia yang menderita sebelum perlu, menderita lebih dari yang perlu. Pikirkan tentang itu, setiap kali Anda memutar ulang apa jika atau mencoba memenangkan kembali apa yang jelas-jelas bukan lagi milik Anda memperpanjang rasa sakit Anda sendiri. Saya ingin Anda melihatnya seperti ini, energi Anda bukan hanya perhatian, itu adalah waktu Anda, pikiran Anda, kehadiran emosional Anda. Itu memiliki nilai, itu memiliki bobot, dan ketika Anda memberikannya kepada seseorang yang tidak lagi berinvestasi pada Anda menciptakan defisit dalam hidup Anda sendiri. Bayangkan berdiri di sebuah ruangan di mana Anda selalu yang mengulurkan tangan, selalu yang berharap, menunggu, mengirim pesan pertama, menawarkan cinta kepada seseorang yang sudah pergi secara emosional. Itu tidak mulia, itu melelahkan. Anda tidak menang dengan tetap berada dalam siklus itu, Anda menang dengan memecahkannya. Dan inilah pergeserannya, ketika Anda berhenti muncul untuk apa yang tidak melayani Anda membebaskan ruang untuk apa yang akan terjadi, untuk kedamaian yang datang dengan kejelasan, untuk pertumbuhan yang dimulai ketika Anda mengembalikan energi itu kepada diri sendiri. Mungkin dia tidak melihat nilai Anda, itu bukan isyarat Anda untuk membuktikannya lebih keras, itu adalah sinyal Anda untuk melindunginya lebih lagi. Seorang pria sejati tidak terus muncul hanya karena dia pernah peduli, dia muncul di mana dia dihormati, di mana ada energi timbal balik, bukan pengulangan, bukan pengejaran, bukan mengejar hantu masa lalu. Ketika Anda mundur tanpa kebencian, tanpa drama, dan hanya bergerak maju, Anda menunjukkan jenis kekuatan yang tidak akan pernah dipahami kebanyakan orang. Anda tidak perlu memenangkannya kembali untuk membuktikan apapun. Kemenangan sejati, mendapatkan kembali kedamaian Anda dan tidak pernah memberikannya kepada seseorang yang memperlakukannya seolah-olah itu bisa diganti. Itulah artinya menang pada akhirnya, bukan karena dia memilih Anda lagi, tetapi karena Anda akhirnya memilih diri sendiri. Nomor 8, babnya berakhir tetapi buku Anda belum selesai. Ini bukan akhir Anda, dia adalah sebuah bab, bukan keseluruhan cerita. Jangan membaca ulang halaman-halaman lama berharap plotnya akan berubah. Seorang stoik bergerak maju dengan ketetapan hati yang tenang, mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak memerlukan permohonan. Ada lebih banyak halaman, tulislah. Saya tahu itu menyakitkan ketika seseorang yang Anda sayangi memilih orang lain. Itu adalah jenis rasa sakit yang tenang, jenis yang berlama-lama di latar belakang, muncul dalam pikiran Anda ketika semuanya hening. Anda mulai mempertanyakan nilai Anda, bertanya-tanya apa yang Anda lewatkan atau mengapa Anda tidak cukup baik. Tapi inilah kebenaran yang sulit dan membebaskan, terkadang itu tidak ada hubungannya dengan nilai Anda. Terkadang orang membuat pilihan yang lebih berkaitan dengan kebingungan mereka daripada nilai Anda. Dan seorang pria yang berlandaskan tidak mencoba untuk menguraikan badai orang lain,
dia hanya berjalan maju dalam ketenangannya sendiri. Seneca berkata, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang mendambakan lebih banyaklah yang miskin. Mendambakan penutupan, mendambakan kembalinya dia, mendambakan versi dirinya yang hanya ada di saat-saat terbaik, itulah yang menyeret semangat Anda ke bawah. Seorang pria stoik tidak hidup dalam kerinduan, dia hidup selaras dengan nilainya, dengan tujuannya, dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah cerita Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti padanya. Anda memiliki lebih banyak untuk menjadi, lebih banyak untuk diberikan, lebih banyak untuk dialami. Babnya mungkin memiliki kehangatan, koneksi, bahkan cinta, tetapi buku itu belum selesai hanya karena dia meninggalkan halaman. Pikirkan seperti ini, jika Anda membaca novel dan seorang karakter keluar dari cerita, apakah Anda akan menutup buku dan mengatakan itu sudah berakhir? Tidak, Anda akan terus membaca, mengetahui bahwa bagian terbaik mungkin masih di depan. Hidup tidak berbeda, Anda tidak menang dengan berpegang pada seseorang yang sudah melepaskan. Anda menang dengan bangkit dalam keheningan yang mereka tinggalkan. Anda menang dengan menjadi begitu terpusat, begitu berlandaskan sehingga ketidakhadiran seorang wanita tidak menggoyahkan fondasi Anda, itu memperkuatnya. Dan mungkin suatu hari dia akan melihat ke belakang, mungkin dia akan menyadari apa yang dia tinggalkan. Tapi saat itu Anda akan lebih jauh dalam cerita Anda, lebih dalam tujuan Anda, dikelilingi oleh kedamaian, bukan rasa sakit. Itulah keindahan melepaskan dengan anggun. Anda tidak hanya melanjutkan, Anda naik. Jadi jangan membaca ulang masa lalu, jangan merenungkan apa yang bisa terjadi. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang akan terjadi, karena Anda masih menulis, dan bab-bab terbaik selalu adalah bab-bab di mana karakter utama berhenti menunggu dan mulai hidup. Biarkan kebenaran itu meresap sejenak. Anda tidak terjebak, Anda hanya diundang untuk bangkit. Kepergiannya bukanlah akhir dari nilai Anda, itu adalah awal dari pembukaan Anda. Dan saat Anda membalik halaman itu, ingatlah, disinilah kekuatan sejati Anda mulai terlihat. Jika ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pemikiran Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan di mana Anda berada dalam perjalanan Anda, atau cukup ketik saya masih menulis cerita saya. Kata-kata Anda mungkin saja mengingatkan orang lain bahwa bab berikutnya mereka layak untuk ditampilkan. Mari kita lanjutkan, ada lagi yang perlu Anda dengar. Nomor 9, ketenangan lebih keras daripada reaksi. Anda tidak perlu memposting, memohon, atau membuktikan apapun. Biarkan ketenangan Anda berbicara, biarkan ketidakhadiran Anda menjelaskan apa yang pernah diberikan kehadiran Anda. Marcus Aurelius mengajarkan kita, kekuatan bukanlah dalam kebisingan, itu dalam ketenangan. Biarkan dia merasakan ketenangan yang dia remehkan, karena ketika dia memilih orang lain, keputusan itu sendiri adalah jawabannya. Anda tidak perlu berdebat dengannya, Anda tidak perlu mengejar kejelasan di mana keheningan sudah mengatakan kebenaran. Sebaliknya, Anda tetap tenang, bukan karena Anda mati rasa, tetapi karena Anda telah melatih diri Anda untuk tidak digerakkan oleh setiap gelombang. Jenis pengekangan itu adalah kekuatan, itu adalah jenis kekuatan yang diperoleh seorang pria ketika dia menyadari bahwa tidak semua pertempuran layak dimasuki, terutama bukan yang mengharuskan Anda untuk menyusut, memohon, atau tampil. Ketenangan tidak berarti Anda tidak peduli, itu berarti Anda lebih peduli pada kedamaian Anda daripada kebingungannya. Dan disitulah pergeseran nyata terjadi, ketika dia melihat Anda tidak marah, tidak memposting keterangan yang samar, tidak mencoba bersaing dengan pria yang dia pilih, saat itulah keheningan menjadi memekakkan telinga, saat itulah kurangnya reaksi Anda menjadi reaksi yang paling tak terbantahkan dari semuanya. Biarkan saya memberi Anda contoh, seorang pria pernah mencintai seorang wanita dengan dalam. Dia pergi berpikir orang lain bisa menawarkan lebih banyak. Dia tidak menelepon, dia tidak memohon, dia tidak memblokirnya atau bermain game. Dia hanya melanjutkan, tenang, diam, konsisten dalam siapa dia sebelum dan sesudah dia. Bulan-bulan berlalu dan suatu hari dia menghubunginya, bukan karena dia mencoba memenangkannya kembali,
tetapi karena ketenangannya membuatnya menyadari apa yang dia tinggalkan. Ketidakhadirannya bergema dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan kata-katanya. Itulah yang dipahami seorang Stoik. Anda tidak mengontrol pilihannya, tetapi Anda selalu mengontrol respons Anda, dan semakin Anda menolak keinginan untuk bereaksi secara emosional, semakin Anda kembali pada diri sendiri. Anda tidak mengejar apa yang pergi, Anda tidak mencoba mengalahkan orang yang dia pilih. Anda hanya terus menjadi jenis pria yang tidak perlu bersaing karena dia tahu nilainya tidak menyusut berdasarkan siapa yang gagal melihatnya. Jadi biarkan dia pergi, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketetapan hati. Biarkan ketenangan Anda menjadi cermin yang pada akhirnya harus dia hadapi, dan jika dia tidak pernah kembali, Anda tetap menang karena Anda tetap setia pada diri sendiri. Begitulah cara Anda mengubah kerugian menjadi warisan, begitulah cara Anda melepaskan dengan kekuatan. Nomor 10, Anda menjadi pria yang tidak bisa dia pertahankan. Anda terus membangun, Anda terus bangkit, dan suatu hari dia mungkin melihat ke belakang, bukan karena dia menginginkan Anda kembali, tetapi karena dia menyadari Anda menjadi pria yang tidak bisa dia pertahankan, bukan karena balas dendam, tetapi karena evolusi. Fokus Anda tidak lagi pada dirindukan, itu pada keselarasan. Disitulah pergeseran nyata terjadi, bukan pada dia yang melihat nilai Anda terlalu terlambat, tetapi pada Anda yang tidak lagi membutuhkannya. Mungkin dia memilih orang lain, mungkin dia pikir rumput lebih hijau, itu perjalanannya. Tapi milik Anda adalah pekerjaan yang tenang dan tak henti-hentinya untuk menjadi. Anda mulai tampil berbeda, Anda bergerak dengan lebih banyak niat, Anda berbicara lebih sedikit tetapi dengan lebih banyak bobot. Anda tidak lagi mengejar penutupan, perhatian, atau validasi karena Anda telah menyadari tidak ada hal-hal itu yang mendefinisikan Anda. Yang mendefinisikan Anda sekarang adalah disiplin Anda, pertumbuhan Anda, kedamaian Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada apa yang kita kendalikan, pikiran kita, tindakan kita, respons kita. Jadi ketika dia membuat pilihannya, Anda tidak mencoba mengontrolnya, Anda menerimanya, bukan karena apati, tetapi karena kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan mencari peristiwa terjadi sesuai keinginan Anda, tetapi berharaplah peristiwa terjadi sebagaimana adanya, dan hidup Anda akan berjalan lancar. Begitulah cara seorang pria Stoik memproses kehilangan. Dia tidak menolak arus, dia belajar bagaimana berenang lebih kuat melaluinya. Biarkan dia mengingat Anda sebagai pria yang tidak menyerah ketika dia pergi, biarkan dia mengingat ketenangan Anda ketika kebanyakan orang akan memohon, dan jika suatu hari dia melihat hidup Anda dari kejauhan dan bertanya-tanya bagaimana dia melepaskan itu, biarlah. Tapi saat itu Anda tidak akan menjadi pria yang sama yang dia tinggalkan, Anda akan menjadi seseorang yang jauh di depan, tidak lagi tersedia untuk mengulang bab itu. Ini bukan tentang membuktikan apapun padanya, ini tentang membuktikan segalanya pada diri sendiri. Anda tidak hanya selamat dari patah hati, Anda menggunakannya. Anda tidak hanya melanjutkan, Anda naik. Dan itulah jenis kemenangan tenang yang tidak seorang pun bisa mengambil dari Anda, karena pada akhirnya Anda tidak kehilangan dia kehilangan pria yang tidak bisa dia tumbuh bersama. Dan itu, teman saya, disitulah Anda benar-benar menang. Jika ada bagian dari itu yang berbicara sesuatu yang dalam di dalam diri Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya. Perjalanan ini bukan tentang balas dendam atau penyesalan, ini tentang harga diri. Anda telah mengubah apa yang bisa menghancurkan Anda menjadi alasan mengapa Anda menjadi lebih kuat. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda, bagian mana dari pesan ini yang paling menyentuh. Pergeseran apa yang Anda lakukan saat ini? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda atau cukup ketik saya memilih keselarasan daripada keterikatan. Mari kita lanjutkan dengan wawasan berikutnya karena kisah pertumbuhan Anda masih terungkap. Nomor 11, melepaskan adalah cara Anda menang. Melepaskannya bukanlah kekalahan, itu harga diri. Ini bukan tentang melupakannya, ini tentang memilih Anda. Anda menang ketika Anda pergi dengan kedamaian, bukan kepingan,
karena pria stoik tidak mengejar validasi, dia menjadi begitu. Berlandaskan sehingga dia menarik hanya apa yang sesuai dengan esensinya. Dan itu, teman saya, adalah jenis kekuatan yang tidak seorang pun bisa mengambil dari Anda. Bukan dia, bukan situasinya, bahkan bukan emosi Anda sendiri jika Anda belajar untuk memimpinnya daripada mengikutinya. Saya tahu itu tidak mudah ketika seseorang yang Anda berikan hati Anda memilih orang lain. Insting pertama adalah mempertanyakan diri sendiri, apakah saya tidak cukup baik? Apa yang dia miliki yang tidak saya miliki? Anda memutar ulang momen, memindai percakapan, mencoba melacak di mana semuanya salah. Tapi inilah kebenaran yang sulit dan membebaskan, terkadang itu tidak ada hubungannya dengan nilai Anda. Terkadang orang membuat pilihan yang lebih berkaitan dengan kebingungan mereka daripada nilai Anda. Dan seorang pria yang berlandaskan tidak mencoba untuk menguraikan badai orang lain, dia hanya berjalan maju dalam ketenangannya sendiri. Melepaskannya bukanlah tanda kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan tertinggi, karena ketika Anda melepaskan seseorang yang tidak lagi melihat nilai Anda menciptakan ruang untuk keselarasan, bukan keterikatan. Anda melangkah keluar dari mode bertahan hidup dan masuk ke harga diri. Itulah mengapa Anda menang pada akhirnya, bukan karena dia kembali, bukan karena Anda membalas dendam, tetapi karena Anda tidak kehilangan diri sendiri dalam proses kehilangannya. Para stoik mengajarkan kita bahwa peristiwa eksternal tidak dalam kendali kita, tetapi respons kita adalah. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu diperoleh dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Keputusannya di luar kendali Anda, martabat Anda, fokus Anda, langkah Anda selanjutnya sepenuhnya milik Anda. Melepaskan terlihat berbeda ketika Anda berlandaskan. Itu tidak berarti berpura-pura tidak peduli, itu berarti cukup peduli pada kedamaian Anda untuk tidak memohon kekacauan. Itu berarti merasakan rasa sakit tetapi tidak membiarkannya membentuk identitas Anda. Bayangkan berdiri diam sementara dunia bergeser di sekitar Anda, bukan karena kelumpuhan, tetapi karena kekuatan. Itulah tampilan ketenangan sejati, dan inilah yang biasanya terjadi. Anda berhenti meraih dan dia mulai mengingat, bukan karena manipulasi, tetapi karena ketidakhadiran mengungkapkan apa yang pernah diberikan kehadiran. Dia mungkin menyadari apa yang dia lepaskan, tetapi saat itu Anda mungkin sudah berevolusi melampaui kebutuhan dia untuk melihatnya. Itulah kejutannya, ketika penyembuhan Anda tidak lagi bergantung pada penyesalannya, Anda benar-benar telah melepaskan. Jadi jika dia memilih orang lain, biarkan dia pergi tanpa kepahitan, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena jalan Anda pantas untuk dilalui tanpa tersandung pada seseorang yang tidak ditakdirkan untuk berjalan jauh bersama Anda. Melepaskan bukanlah akhir, itu adalah awal dari menjadi pria yang tahu apa yang dia bawa ke meja dan tidak pernah memohon tempat duduk yang tidak pernah ditakdirkan untuknya. Dan itu, teman saya, begitulah cara Anda menang, bukan dengan kebisingan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejelasan, kekuatan, dan evolusi yang tenang. Dan itu, teman saya, adalah apa yang tidak pernah dia duga, bahwa sementara dia sibuk memilih orang lain, Anda diam-diam memilih diri sendiri, bukan karena harga diri, tetapi karena kedamaian, bukan untuk memenangkannya kembali, tetapi untuk menjadi jenis pria yang tidak pernah perlu dipilih untuk mengetahui nilainya. Melepaskannya bukanlah kerugian Anda, itu adalah kebangkitan Anda, karena ketika Anda berhenti mencoba menulis ulang masa lalu, Anda mulai menulis masa depan, dan kali ini itu milik Anda sendiri, yang dibangun bukan atas dasar kebutuhan atau pengejaran, tetapi atas dasar kehadiran, kejelasan, dan harga diri yang berlandaskan. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jika Anda pernah melewati momen seperti ini atau Anda sedang mengalaminya sekarang, tinggalkan komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar, dan jika ini membantu Anda mengubah perspektif Anda, berikan suka. Ini membantu lebih banyak pria menemukan kejelasan semacam ini, dan jangan pergi dulu, video berikutnya di layar akan membawa Anda lebih dalam ke pola pikir melepaskan, bangkit dengan kuat, dan berjalan maju seperti pria stoik yang Anda menjadi.
Teruslah menonton, bab berikutnya Anda dimulai sekarang.